Halo teman-teman, aku Maulana dari Pendidikan Sosiologi 2020. Kali ini aku bakal bahas modernisasi dan globalisasi. Teman-teman, ketika kita mencoba memahami modernisasi dan globalisasi, perlu diketahui bahwa keduanya saling keterkaitan, yang menyebabkan perubahan yang ada dalam masyarakat dan membawa kemajuan dalam berbagai aspek dalam kehidupan. Tapi, tahukah teman-teman, apakah perbedaan antara keduanya? Modernisasi lebih pada perubahan pola pikir daripada cara pikir tradisional menjadi cara pikir modern yang tentunya lebih efisien dan efektif. Sedangkan globalisasi lebih pada saling ketergantungan antara negara di dunia. Seperti yang kita ketahui, tidak ada satupun negara yang hidup sendiri tanpa bantuan negara lain. Kemudian, dampak seperti apa sih dalam tahapan modernisasi ini? Tentunya dampak tersebut tidak hanya dampak positif teman-teman, tetapi juga terdapat dampak negatif. Nah, untuk dampak positifnya dari modernisasi ini, pertama yaitu perubahan perilaku dan cara hidup masyarakat dengan perkembangan iptek. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi berkontribusi positif dalam memudahkan kehidupan masyarakat, baik dalam komunikasi maupun dalam bidang pekerjaan. Perubahan nilai dan sikap ke arah positif termasuk ke dalamnya. Kemudian, terbentuknya sikap terbuka akan perubahan dan keinginan untuk terus berinovasi guna mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan. Kemudian, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan individu. Sedangkan dampak negatif dari modernisasi ini, yang pertama yaitu pergeseran nilai-nilai kebudayaan lokal. Kemudian, yang kedua, modernisasi yang kian berkembang telah menjadi penyebab terkikisnya nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan lokal masyarakat Indonesia yang kian turun secara turun-temurun. Kemudian, terkikisnya nasionalisme bangsa, yang selanjutnya ini juga dapat mengikis nasionalisme suatu bangsa di bawah pengaruh kemajuan iptek. Selanjutnya ada westernisasi atau pemujaan terhadap budaya barat yang berlebihan. Teman-teman, untuk dapat masuk pada tahap modernisasi, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurut Surjono Sukanto, syarat-syarat tersebut diantaranya: yang pertama yaitu cara berpikir ilmiah atau scientific thinking, yang sudah tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, teratur dan terpusat pada satu lembaga atau badan tertentu seperti BPS. Keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi itu sendiri, terutama pada media sosial. Kelima, tingkat organisasi yang tinggi, terutama kedisiplinan diri. Yang terakhir adalah sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial, yang tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan. Terus, ada gak ya ciri-ciri dari masyarakat modern? Tentunya ada. Ciri-ciri tersebut, yang pertama, masyarakat dapat bersikap secara heterogen. Kemudian, mobilitas dalam masyarakat cukup tinggi. Ketiga, masyarakat tidak memiliki ikatan terhadap adat. Yang keempat, tindakan masyarakat dalam lingkungan terjadinya modernisasi bersifat rasional. Kemudian, memiliki tingkat organisasi tinggi, terutama dalam disiplin pada diri sendiri. Keenam, sentralisasi wewenang berada dalam pelaksanaan perencanaan sosial. Ketujuh, memiliki sistem pengumpulan data yang bersifat teratur. Kemudian, berpikir ilmiah yang ada dalam masyarakat melembaga ke dalam kehidupan penugasan serta kemasyarakatannya. Dan yang terakhir, penciptaan iklim yang digemari oleh masyarakat melalui modernisasi dalam penggunaan alat komunikasi massa. Oke, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam mengenai globalisasi. Menurut Anthony Giddens, 1989, proses peningkatan kesalingan ketergantungan masyarakat dunia dinamakan dengan globalisasi, ditandai oleh kesenjangan tingkat kehidupan di antara masyarakat industri dan masyarakat dunia ketiga yang pernah dijajah bangsa barat dan mayoritas hidup dalam
agraris. Kemudian proses terjadinya globalisasi terjadi beriringan dengan perkembangan zaman. Ya, karena proses hidup yang lebih terbuka dalam melakukan interaksi, dimulai dari tahun 1000 dan 1500 Masehi sampai sekarang, dan didukung juga oleh kemajuan iptek dan alat komunikasi yang menghilangkan sekat-sekat hubungan antara negara. Globalisasi ini tentu ada dampak positif dan negatifnya ya. Dampak positifnya, yang pertama, masuknya nilai-nilai positif seperti disiplin, etos kerja, dan pentingnya pendidikan. Kemudian yang kedua, mempercepat proses pembangunan karena perkembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, menumbuhkan dinamika terbuka dan tanggap terhadap unsur-unsur pembaruan. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, terjadinya culture shock, yaitu masyarakat mengalami disorientasi dan frustasi karena tidak siap menerima kenyataan perubahan akibat globalisasi. Yang kedua, terjadinya culture lag, yaitu unsur-unsur globalisasi tidak berlangsung secara serempak. Yang ketiga, terjadinya anomi, yaitu keadaan tanpa nilai karena nilai atau norma yang lama telah ditinggalkan sedangkan nilai dan norma baru belum terbentuk. Gejala-gejala modernisasi dan globalisasi yang terjadi di Indonesia dapat kita lihat pada bidang iptek, bidang ekonomi, politik, dan agama. Pada bidang iptek terlihat pada kemajuan teknologi yang terstimulus oleh kemajuan iptek negara luar yang tentunya lebih maju. Kemudian pada bidang ekonomi terlihat pada usaha-usaha pemerintah serta kebijakan yang dibuat guna mendorong dan memberdayakan pengusaha kecil dan bermitra dengan UKM. Kemudian pada bidang politik mengalami perkembangan pasang surut dimulainya dari bentuk demokrasi liberal, demokrasi terpimpin hingga demokrasi Pancasila. Pada bidang agama, meningkatnya religius masyarakat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Tentunya, dibarengi dengan meningkatkan rasa toleransi antara pemeluk agama. Dampak yang terjadi karena modernisasi dan globalisasi yang terjadi di Indonesia seperti terjadinya urbanisasi, kesenjangan sosial, ekonomi, pencemaran lingkungan alam, kriminalitas, dan lunturnya eksistensi dan jati diri bangsa. Berdasarkan dampak-dampak yang terjadi di Indonesia, sudah seharusnya kita dapat memfiltrasi dan memperkokoh nilai-nilai budaya agar tidak tergerus oleh budaya luar. Kita juga bisa ambil dampak positifnya, tetapi tidak untuk dampak negatifnya. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di Sosiologi Mengajar berikutnya.